Hai guys, selamat datang di YouTube channel kami. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai research based learning. Research based learning atau yang sering disebut orang-orang dengan sebutan RBL. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 1 TPB 29 akan memperkenalkan diri kami. Nah, selanjutnya di sini ada foto dari kelompok 1 dari TPB 29. Selanjutnya kami akan membahas pengertian dan rumus gelombang EM dan rumus DC. Yang kedua, latar belakang alasan memilih remote control. Yang ketiga, keterangan alat yaitu cara kerja alat dan rumus fisika dalam konsep gelombang EM dan arus DC di alat. Yang keempat, keunikan alat dan fenomenanya. Dan yang terakhir, kelemahan, kelebihan, dan fenomena dan saran perkembangan. Gelombang elektromagnetik. Kecepatan, amplitudo, dan frekuensi. Selanjutnya itu ada macam-macam gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu ada gelombang mikro, gelombang radio, ketiga ada sinar inframerah, yang keempat itu ada sinar tampak, yang kelima itu ada sinar ultraviolet, dan enam sinar infrared, dan yang terakhir itu ada sinar Nah, selanjutnya di sini Puja akan menjelaskan tentang arus DC. Nah, teman-teman, kalian udah pada tahu belum apa itu arus listrik DC? Kalau kalian belum tahu, aku di sini bakal jelasin apa itu arus listrik DC. Jadi, arus listrik DC atau direct current dan juga biasa disebut dengan listrik searah adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Sumber arus listrik energi ini biasanya terdapat dari baterai, elemen volatile, dan juga panel surya. Arus searah itu biasanya mengalir pada sebuah konduktor, walaupun mungkin saja arus searah mengalir pada semikonduktor, isolator, dan ruang hampa udara. Arus searah dulunya dianggap adalah arus yang positif, dari positif ke yang ujungnya negatif. Namun sekarang pengamatan-pengamatan baru menemukan bahwa arus searah ini itu dari arus negatif yang mengalir dari kutub negatif ke positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, selanjutnya temen aku bakal jelasin latar belakang dari alat tersebut. Ini dia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gracie Homing. Latar belakang pemilihan remote control ini yaitu alat ini dapat membantu setiap orang yang sedang malas atau malas gerak atau yang sering disebut dengan mager dan yang kelelahan. Namun mereka ingin tetap menonton televisi atau mendengarkan lagu dari alat-alat elektronik seperti televisi, sehingga mereka tidak perlu menjumpai alatnya tersebut. Namun mereka hanya perlu menggunakan remote control untuk mengganti lagu atau channel yang mereka inginkan. Selanjutnya, untuk alat remote control ini juga menggunakan juga penerapan materi fisika. Yang pertama gelombang elektromagnetik dan arus DC. Nah, untuk gelombang elektromagnetiknya sendiri digunakan yaitu pada sinar infrarednya. Inframerahnya itu sebagai pengirim transmitter pada remote control. Untuk arus DC-nya yaitu biasanya untuk remote control menggunakan baterai. Nah, baterai itu termasuk salah satu dari arus DC. Nah, selanjutnya Lydia yang akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterangan alat yaitu cara kerja remote control. Cara kerja seperti ini mirip dengan cara kerja sandi Morse yang dikirimkan melalui mesin telegraf. Seorang operator pengirim mengirimkan pesan teks singkat kepada operator penerima yang berada pada jarak tertentu.
Namun, pesan tersebut dikirimkan dalam bentuk pola kode-kode Morse yang melambangkan huruf-huruf dalam pesan yang dikirimkannya. Mesin telegraf menggunakan kode tertentu karena tidak dapat mengirimkan data suara seperti pesan telepon atau pesawat telepon. Tetapi telegraf dapat mengirimkan arus listrik yang terhubung ke sebuah bel pada bagian penerima, sehingga operator penerima akan menerima suara dari bel dalam pola-pola tertentu yang apabila dirangkai akan dapat diterjemahkan sebagai pesan singkat. Nah, remote control menggunakan LED atau light emitting diode atau dioda inframerah yang berfungsi sebagai pengirim atau transmitter pola sinar inframerah. LED inframerah adalah sejenis lampu kecil yang memiliki dioda yang akan memancarkan cahaya inframerah apabila diberi arus. Nah, prinsip kerja remote control dan komponen-komponennya ada di PPT, yaitu akan saya sebutkan, yaitu ada yang pertama deret pulsa, yang kedua ada sinyal 27,9 MHz, yang ketiga ada sinyal transmisi, yang keempat ada pola sinkronisasi 4 masing-masing 2,1 mD dengan spasi 700 mikrodetik. Dan yang kelima pola pulsa masing-masing 700 mikrodetik dengan spasi 700 mikrodetik juga. Yang keenam pola sinkronisasi ulang. Nah, sinyal inframerah yang dikirimkan tidak akan dapat dilihat dari mata kita karena sinyal inframerah tidak termasuk gelombang elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak. Namun, sinyal tersebut dapat terbaca oleh receiver yang ada pada peralatan elektronik yang menerima sinyal tersebut. Nah, receiver yang digunakan adalah sebuah fototransistor inframerah. Jika pola sinyal inframerah atau infrared yang diterima bersesuaian dengan salah satu instruksi, seperti instruksi misalkan menaikkan volume pada pesawat televisi misalkan, maka volume suara pesawat televisi tersebut akan otomatis naik. Nah, itu karena dia sesuai dengan sasaran. Nah, kalau misalkan tidak sesuai sasaran, si pesawat yang dituju atau pesawat elektronika yang dituju oleh sinyal itu akan mengabaikannya. Akhirnya, misalkan kalau kita mau menaikkan volume, jadi dia tidak akan menaikkan volume atau gagal menaikkan volume karena mungkin sinarnya tidak bersesuaian dengan yang dituju atau ada yang menghalang. Begitu. Nah, penggunaan sinyal inframerah memang hanya cocok untuk peralatan di dalam ruangan seperti di kantor atau di rumah karena jaraknya itu terbatas dan pendek juga, maksimal itu 10 meter ya kalau si remote control. Nah, dia juga tidak bisa di luar ruangan gitu karena dia di luar ruangan itu kan jaraknya tidak dapat ditentukan berapa sih jaraknya, dan juga kalau di rumah atau di kantor itu sudut pengirimannya itu juga sangat kecil sehingga remote control harus diarahkan ke alat elektronika yang dituju. Sinyal inframerah juga tidak bisa tembus dinding sehingga harus berada di dalam ruangan. Nah, prinsip kerja remote control dan komponen-komponennya sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, saya sekarang ingin menjelaskan tentang diletakkan di mana sih sinyal inframerah ini. Nah, saat ini peralatan pesawat TV biasanya diletakkan berdekatan dengan radiotif, DVD player, atau VCD player. Keempat alat ini bisa diintegrasikan menjadi sebuah sistem home theater sederhana. Jika keempatnya Anda miliki, berarti Anda akan menggunakan 4 buah remote control sekaligus dong. Nah, universal remote control adalah jenis remote untuk beberapa peralatan elektronika di rumah. Ini bisa digunakan oleh beberapa alat elektronika di rumah. Nah, biasanya universal remote control juga ada sasarannya, dibatasi juga. Jenis-jenis elektronikanya itu tuh yang umum dapat digunakan oleh pesawat TV, video cassette recorder, DVD player, CD player, dan radio. Nah,
Universal remote control tidak dapat langsung digunakan kepada setiap peralatan elektronika yang baru. Nah, sebuah universal remote control menyimpan data kode sinyal inframerah yang untuk beberapa jenis peralatan elektronika dan berbagai macam merek. Ada 4 cara mengatur universal remote control agar dapat digunakan untuk peralatan elektronika yang baru. Yang pertama, jika sudah ada diaktifkan, jenis peralatan yang akan digunakan dari pilihan daftar kode yang telah ada. Yang kedua, dan seterusnya, jika pada daftar kode sinyal belum tersedia, program akan mengulang data kode sinyal. Yang ketiga, data kode sinyal dalam universal remote control di-upgrade dulu dengan cara memasang versi data sinyal yang lebih baru melalui komputer Anda. Semua punya komputer kan? Nah, yang terakhir, universal remote control melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan membaca pola sinyal yang dikirimkan dari tombol yang ditekan dari remote control yang asli. DC yang terdapat pada remote control dapat mengontribusi sebuah relay menggunakan transistor switching. Nah, teman-teman, jenis gelombang yang terdapat dalam remote ini yaitu gelombang inframerah. Guna rumus elektromagnetiknya yaitu C sama dengan 1 dibagi akar BGL bolon dikali Kita tahu bahwa setiap alat elektronik seperti remote control memiliki kekurangan ya kan. Nah, itu kekurangan remote control. Yang pertama, dapat membuat seseorang makin malas tentunya. Yang kedua, jarak jangkauan pada remote control terbatas. Kemudian tidak tahan air. Dan ketiga, tidak dapat digunakan jika terjadi masalah pada gelombang. Selanjutnya akan membahas tentang kelebihan dari remote control. Apa aja sih kelebihannya? Yaitu 1. Dia bentuknya efisien. Kemudian dapat menjalankan alat elektronik yang letaknya cukup jauh. Lalu selanjutnya mudah didapat. Jadi banyak toko-toko yang menjual alat elektronik tersebut, yaitu remote control. Dan yang terakhir, dia dapat menghemat tenaga serta waktu dalam pengoperasian suatu alat elektronik. Nah, berikutnya ada keunikan dari remote control. Apa sih keunikannya? Keunikannya itu sebenarnya ada pada ide pembuatan remote control, terlebih remote control untuk televisi. Jadi, pada waktu itu, remote control diciptakan bukan untuk memudahkan kita atau memindahkan saluran televisi, melainkan untuk meredam amarah warga. Kenapa sih warga bisa marah? Karena pada saat itu mereka terganggu dengan iklan yang muncul saat mereka sedang menonton televisi. Pada saat itu, pemimpin dari suatu perusahaan yang bernama Zenith Electronic yang bernama Eugene F. McDonald memberi tantangan kepada seluruh karyawannya untuk menciptakan suatu alat yang sekarang dikenal dengan remote. Nah, salah satu dari karyawannya itu menciptakan sebuah alat yang diberi nama dengan Flashmatic yang menjadi cikal bakal dari remote sekarang. Jadi, keunikan dari remote control selain dari ide pembuatannya yaitu pada penggunaan yang fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Karena remote control bisa diterapkan juga pada gadget. Kenapa sih gadget bisa jadi remote control? Nah, dalam beberapa jenis gadget itu ditemukan komponen dari remote control seperti sinar inframerah untuk menguatkan sinar inframerah tersebut, serta bisa juga
dalam bentuk aplikasi untuk gadget yang tidak memiliki